Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Eko Saputro. Saya dari kelas AS 1B ingin mempresentasikan sejauh mana pemahaman saya tentang materi ilmu sosial budaya dasar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah tersebut. Pada materi pertama yang saya dapatkan dari dosen yang bersangkutan atau dosen pengampu, pada materi pertama kita membahas tentang perkenalan individu, di mana perkenalan individu ini mempengaruhi dalam aspek kehidupan seorang manusia, yang dimana dalam PowerPoint yang telah dosen pengampu bagikan, di sini dijelaskan bahwasanya individu ini terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, dimensi psikis yang mempengaruhi setiap tingkah laku manusia, dan yang kedua adalah dimensi fisik, yang dimana dimensi fisik ini berfungsi sebagai tindak laku, tingkah laku, atau seperlakuan sehari-hari kepada individu tersebut. Kemudian antara dimensi psikis dan dimensi fisik ini dia terangkum di dalam dimensi yang besar, yakni dimensi naluriah, di mana naluriah yang secara kita ketahui bersama bahwasanya naluriah adalah sebuah sifat yang telah fitrah, yang dimana telah menjadi pesangon bagi kita sebagai umat manusia, ciptaan Tuhan yang telah diberikan oleh pencipta kita, sebagaimana dijelaskan dalam slide berikut ini. Silahkan kita simak. It's okay. Sekarang kita lanjut ke materi 2. Sebenarnya kalau saya lihat di sini mungkin ada yang terlewat, di mana nanti saya kemarin mau bertanya juga saya masih ragu, akan tetapi kalau sesuai dokumennya yang dibagikan itu oleh ibu dosen pengampu, itu bahwasanya itu tulisannya 1 terus 3, ya, tidak ada yang kedua. Jadi ini mungkin materi yang ketiga, cuma agak terlewat yang materi kedua. Nanti saya tanyakan kembali kepada ibu.
It's okay, di materi ketiga ini membahas tentang remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Ya, kita ketahui bersama. Yang pertama pastinya seperti kata siapa itu? Mahatma Gandhi. Young today is the leader tomorrow. Young today is the leader tomorrow. Ya, pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Ya, sebagaimana dalam objek ini kita bisa melihat di mana pemuda ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia khususnya, dan kemajuan dan perkembangan di dunia dan khususnya di Indonesia begitu. Akan tetapi sekarang ini kita mirisnya di mana ketika kita melihat pemuda yang sudah salah pergaulan, maka sesungguhnya di situ melambangkan bahwasanya kita itu lemah dalam menangani ini. Padahal sesungguhnya masalah ini sangat serius, di mana penerus tongkat estafet itu ada pada pemuda. Dari sini slide yang saya perhatikan, yang saya pahami, saya ambil satu slide di mana membahas tentang masalah siklus permasalahan generasi. Ya, di situ juga ada slide, ada tanda anak panah, di mana saya perhatikan di situ ada naiknya angka kependudukan, akan tetapi turunnya perekonomian begitu. Jadi naiknya angka kelahiran akan tetapi turunnya perekonomian. Nah, di sini memang ada beberapa keluhan. Ya, kami juga sebagai pemuda juga mengeluhkan itu. Mindset kita kan ke depannya apa yang akan kita kerjakan ketika sudah selesai kuliah nanti begitu kan. Nah, di sini banyak sih yang harus kita bahas sebenarnya, cuma coba kita kaji satu persatu, dimana kita lihat bersama banyaknya generasi muda yang berpendidikan akan tetapi kurangnya lowongan pekerjaan, itu bisa jadi. Kemudian ada juga tentang pendidikan, ada juga tentang penyuluhan tentang penanaman paham nasionalis, yaitu juga termasuk, itu salah satu, itu kurang di negara kita tercinta ini. It's okay, itu tidak menjadi masalah. Coba kita perhatikan tabel yang berikut ini. It's okay. Jadi dari tabel yang tadi saya tampilkan dapat kita ketahui salah satu contoh positif di mana terdapatnya KKN atau kuliah kerja nyata dari mahasiswa itu adalah sebagai salah satu contoh di mana pergerakan kemajuan Indonesia itu dapat kita lihat, dapat kita perhatikan dari pergerakan mahasiswa.
Itu salah satu contoh. It's okay. Mungkin hanya itu yang dapat saya pahami dari materi ketiga ini atau materi kedua. Nah, kita lanjut ke materi keempat. Oh, bukan materi keempat sih. Kalau dari share-nya dosen pengampu, ini materi ketiga. Tapi tulisannya di judulnya itu pemateri keempat. Oke, tidak masalah. Kemudian lanjut ke materi ketiga ini, di sini membahas tentang pemerintahan, di mana pemerintahan itu di mana manusia itu menurut Aristoteles adalah human is the zone politikon, di mana manusia pasti mempunyai keinginan bersosial dengan manusia yang lain. Begitu. It's okay. Jadi setelah saya perhatikan, untuk materi yang ini kita banyak membahas tentang negara, unsur-unsur negara, asas-asas negara, akan tetapi ini lebih khususnya pada kependudukan di suatu negara, di mana dapat kita lihat di slide nomor 5, itu anak yang lahir dengan umur 300 hari itu 300 hari setelah ayahnya meninggal, itu berarti sudah menjadi dan selama dia lahir di agraria Indonesia, itu sudah menjadi secara otomatis sudah menjadi masyarakat Indonesia.